Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Kurniati, saya dari Universitas Islam Yusuf Kota Tangerang, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi di bidang PR. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang perilaku komunikasi penggunaan aplikasi TikTok terhadap anak usia di bawah umur di Komplek PDK. TikTok merupakan aplikasi dengan peringkat nomor 1 karena peminatnya yang begitu banyak, mulai dari kalangan orang tua, remaja, bahkan anak-anak di bawah usia umur 17 tahun. TikTok merupakan aplikasi dengan peringkat nomor 1 karena peminatnya yang begitu banyak, mulai dari kalangan orang tua, remaja, bahkan anak-anak di bawah usia 17 tahun. Karena TikTok bisa dijadikan sebagai media untuk mengapresiasikan diri dan kreativitas. Penggunaan aplikasi TikTok ini berpengaruh dengan perilaku penggunanya. Dengan maraknya penggunaan aplikasi ini tentu merubah pola hidup juga. Tren baru yang hadir dari aplikasi ini merubah perilaku beberapa penggunanya. Perilaku komunikasi yang ditunjukkan menggunakan aplikasi ini sedikit berbahaya mengalami perubahan. Pada hakikatnya, perilaku komunikasi pada dasarnya adalah perilaku manusia dalam kegiatan komunikasi. Mendefinisikan perilaku manusia sebagai sebuah konsep yang luas, yakni segala sesuatu yang dilaksanakan atau dialami seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, perilaku dapat dirumuskan hanya. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit resah dengan maraknya penggunaan TikTok sekarang. Terlebih digunakan oleh anak-anak usia di bawah umur, yaitu usia di bawah 17 tahun. Tanpa pantauan atau pengawasan orang tua yang dapat merubah perilaku komunikasi, ada yang positif, ada juga yang negatif. Serta peneliti penasaran apa yang mendorong anak usia di bawah umur 17 tahun ini bermain TikTok. Penggunaan TikTok di bawah usia 17 tahun. Kali ini saya teliti di Komplek PDK. Pembahasan ini menarik karena banyak pengguna di bawah 17 tahun yang menggunakan aplikasi TikTok. Apakah dampak penggunaan TikTok ini berdampak ke perilaku buruk atau ke perilaku yang baik? Dan mengapa anak-anak di bawah usia 17 tahun bermain aplikasi ini, sehingga aplikasi TikTok ini bisa jadi aplikasi peringkat pertama di Play Store? Rumusan masalah yang saya ambil adalah apa yang mendasari anak-anak bermain TikTok dan apa dampak yang didapatkan ketika bermain TikTok, dan mengapa TikTok bisa menjadi aplikasi nomor 1 di Play Store. Tujuan penelitian ini adalah motivasi menggunakan aplikasi TikTok pada anak usia di bawah umur, perubahan perilaku komunikasi seperti apa yang dihasilkan aplikasi TikTok, dan mengapa anak di bawah umur saat ini menggemari aplikasi TikTok. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat ini dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai media sosial. Yang kedua, sebagai bahan referensi keilmuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis atau lanjutan. Yang kedua ini ada manfaat praktis, yaitu manfaat bagi peneliti sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian serta sebagai salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan dan penalaran berpikir yang dimiliki dengan melakukan literatur buku dan sumber lainnya. Yang kedua ini ada manfaat bagi anak usia di bawah umur sebagai bahan berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Bagi orang tua, lebih memahami lagi aplikasi yang sedang naik dan lebih memperhatikan anak agar tidak salah dalam menggunakan media sosial. Pada pembahasan selanjutnya, saya membahas landasan teori. Yang pertama, perilaku komunikasi merupakan suatu tindakan atau respon seseorang dalam lingkungan dan situasi komunikasinya. Perilaku komunikasi dapat diamati melalui kebiasaan komunikasi seseorang, sehingga perilaku komunikasi seseorang akan pula menjadi kebiasaan perilakunya. Perilaku atau aktivitas tersebut dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku yang menampak dan perilaku yang tidak menampak. Sedangkan perilaku komunikasi baik itu berupa verbal ataupun non-verbal yang ada pada tingkah laku seseorang. Dalam penelitian ini, permasalahan utama adalah apakah aplikasi TikTok ini bisa mengubah sikap dan perilaku khalayak, bisa menuangkan kreativitas dan bakat pada khalayak yang aktif menggunakan TikTok. Apakah dengan cara menggunakan media ini bisa mencapai tujuan khusus? Kali ini saya mengambil teori uses and gratification karena teori ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi di dalam melihat media. Artinya, manusia itu punya otonomi, wewenang untuk memperlakukan media.
Blumer dan Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada banyak alasan khalayak untuk menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana atau lewat mana media yang mereka gunakan ini akan berdampak pada dirinya. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification, dan jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa dokumentasi, bukan berupa data angka. Menggunakan teori uses gratification untuk mengetahui seberapa puas pengguna aplikasi TikTok menggunakan aplikasi ini, faktor apa saja yang mendorong orang menggunakan aplikasi ini, dan apakah ada feedback yang masuk ke dalam diri mereka ketika mereka menggunakan aplikasi TikTok ini. Penelitian ini juga masuk ke dalam paradigma konstruktivisme. Sekian hasil dari pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.